Selamat mendengarkan podcast ini. Dalam Roma pasal 8 ayat 15 dan ayat 16, firman Tuhan berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, spirit, gairah, hasrat yang dibelenggu oleh percintaan dunia. Dan itu membuat kamu takut. Tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh di sini huruf besar. Padahal dalam teks aslinya tidak ada huruf besar. Roh di sini bukan Roh Kudus. Tetapi kamu menerima spirit atau gairah yang jika gairah itu ada padamu, maka gairah itu berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan gairah itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Yang dimaksud dengan roh tersebut bukan Roh Kudus. Jadi jangan berpikir itu Roh Kudus karena menggunakan huruf R besar dalam bahasa Indonesia. Dalam teks aslinya bukan demikian. Dalam teks aslinya sebenarnya huruf kecil. Roh di sini sebenarnya menunjuk roh dalam arti gairah, dalam arti spirit, semangat atau hasrat yang diperoleh orang percaya hasil perjalanan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi spirit atau gairah itu tidak pernah ada dalam kehidupan orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya kalau seseorang benar-benar anak Allah, dia dipimpin Roh Allah. Dan pimpinan Roh Allah itu melahirkan roh ini. Spirit ini memberi kemampuan seseorang untuk memiliki cara berpikir Kristus atau cara berpikir Tuhan Yesus sendiri. Saudaraku sekalian, untuk lebih tegasnya atau jelasnya, mari kita mempelajari kata bersaksi. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Dalam teks aslinya kata bersaksi itu adalah sumartureo. Kata ini berarti to bear witness with, bersama menjadi saksi dengan. Kata sumartureo juga bisa berarti to confirm, memberi konfirmasi, memastikan, menegaskan, atau mempertegas dan membenarkan. Jadi roh itu bersaksi, artinya roh itu memberi konfirmasi, memastikan, mempertegas atau membenarkan bahwa kita anak Allah. Kata bersaksi dalam ayat itu sama artinya dengan memberi bukti untuk menegaskan, memberi bukti untuk memberi konfirmasi, memberi bukti untuk memastikan, memberi bukti untuk membenarkan. Sebagaimana tugas seorang saksi di pengadilan untuk membuktikan kebenaran suatu perkara. Jadi roh dalam arti gairah, spirit, hasrat yang dihasilkan dari perjalanan hidup dipimpin Roh Kudus meneguhkan, menjadi saksi untuk mempertegas apakah seseorang layak memanggil Allah sebagai Bapa atau tidak.
Orang yang hidup menurut roh, artinya menurut roh tersebut, gairah tersebut, itu layak memanggil Allah sebagai Bapa. Sebaliknya orang yang masih ada dalam roh perbudakan, jadi hatinya masih terikat oleh percintaan dunia, kebahagiaannya masih ditentukan, dipengaruhi oleh dunia, ia tidak layak memanggil Allah sebagai Bapa. Roh perbudakan ini dalam teks aslinya pneuma douleios. Pneuma douleias ini, douleias dari kata doulos artinya budak. The condition of a slave. Kondisi atau situasi hidup dalam perbudakan. Jadi sebenarnya saudara-saudaraku sekalian, tidak sembarangan orang boleh memanggil Allah atau Theos atau yang mempunyai kuasa, kemuliaan dan kerajaan ini sebagai Bapa. Jika seseorang masih memiliki roh perbudakan, panggilan kepada Theos atau Allah sebagai Bapa belumlah sah, belumlah ideal. Ini sesuatu yang memang tidak disukai. Sebab pada umumnya orang Kristen merasa sudah layak memanggil Allah Bapa. Kita harus berani menerima kebenaran dengan tulus, ya, dengan tulus, sehingga kita memiliki atau mengalami revolusi iman yang benar. Roh atau spirit atau gairah itu menjadi saksi untuk mempertegas di dalam batin setiap individu apakah seseorang itu layak sebagai anak Allah dan memanggil Allah Bapa. Jika tidak demikian, maka dirinya tidak memiliki saksi sebagai bukti bahwa ia layak disebut anak Allah. Apa yang melayakkan kamu memanggil Allah Bapa? Nggak usah ditanya kepada orang lain. Jangan bertanya kepada orang lain. Tanyailah dirimu sendiri. Apakah engkau telah menemukan spirit atau roh? Roh, gairah. Gairah yang juga ada pada diri Yesus. Itulah sebabnya gairah ini juga disebut sebagai roh Kristus. Roh Kristus bukan pribadi Kristus dalam konteks itu, tapi gairah atau spirit atau hasrat yang juga ada pada Tuhan Yesus. Jadi orang percaya harus berjuang untuk keluar dari hasrat atau gairah perbudakan. Keluar dari hidup yang dikuasai daging dalam percintaan dunia. Roh Kudus akan menuntun orang percaya itu untuk menghalau roh perbudakan yang telah kita warisi dari orang tua dan lingkungan kita. Jadi seseorang sadar atau tidak sadar, sejak kanak-kanak sudah menyerap cara berpikir manusia di sekitarnya. Sudah menyerap spirit gairah dari orang tua dan lingkungannya. Itu namanya roh perbudakan. Orang-orang seperti ini tidak layak menyebut Allah sebagai Bapaknya, walaupun dia Kristen. Walaupun dia Kristen sejak kecil. Dia harus memberi diri dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajarkan kebenaran melalui logos, pengertian secara kognitif dalam nalar. Roh Kudus juga bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dari setiap peristiwa yang dialami. Orang menangkap rema, mindsetnya dirubah, saudaraku. Dia akan menemukan spirit yang baru. Nah, itulah roh itu. Roh itu dihasilkan atau dilahirkan oleh perjalanan hidup. Oleh perjalanan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jika orang percaya hidup menurut roh tersebut, maka roh itu menjadi saksi. Saksi untuk mempertegas, saksi untuk membenarkan, saksi untuk membuktikan
bahwa ia layak memanggil Allah sebagai Bapa, ia layak sebagai anak-anak Allah. Tetapi konstruksi berpikir banyak orang sudah salah. Sudah membiasakan diri memanggil Allah Bapa dalam kondisi yang sebenarnya tidak pantas. Memanggil yang Maha Kudus sebagai Bapa. Sudah kronis kesalahan itu. Dan gereja mensahkan seakan-akan semua orang Kristen sudah layak memanggil Allah sebagai Bapa. Kalau seseorang belajar sungguh-sungguh, berjalan dengan Roh Kudus, mendahulukan kerajaan Allah, artinya yang lain menjadi tidak penting. Yang penting bagaimana mengerti kehendak Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan akan Allah dan berjalan sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Maka dia menemukan roh itu. Dan roh itu menjadi evaluasi, akan menjadi evaluasi dan mendatangkan penilaian yang jujur, yang menyatakan apakah orang tersebut atau kita ini anak Allah atau bukan. Roh itu, spirit itu memberi konfirmasi. Artinya dengan adanya roh itu dalam kehidupan kita, maka dipastikan, ditegaskan, dibenarkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tapi banyak orang Kristen yang tidak mengenal roh itu. Yang dia mengenal roh perbudakan. Bagaimana hatinya digirangkan, dibahagiakan oleh fasilitas dunia. Bahkan ia menarik Tuhan untuk masuk bisnis atau urusannya, agenda pribadinya untuk menikmati dunia. Jadi kita itu sebenarnya tidak boleh sembarangan memanggil Allah sebagai Bapa dan mengaku diri sebagai anak Allah hanya karena merasa sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan pergi ke gereja. Selama ini dengan sembarangan gereja mengesahkan semua orang yang masuk ke dalam gereja sebagai orang-orang yang sudah menjadi anak-anak Allah. Kalau melihat Roma pasal 8 jelas dia tidak layak memanggil Allah Bapa. Apa konfirmasinya? Nah ini kan yang mesti mengenal masing-masing diri saudara. Masing-masing diri saudara. Ya sebenarnya tidak salah-salah amat kalau seorang berdiri berkata sebagai anak-anak Allah, saudara sekalian. Kita harus terus bertumbuh dalam Tuhan sebagai anak-anak Allah dan seterusnya. Tidak salah. Jika yang mengucapkan itu juga benar-benar sudah menjadi anak Allah. Dan yang diajak bicara paling tidak sebagian itu anak-anak Allah. Tapi kalau yang bicara sendiri tidak memiliki roh itu, entah dia seorang worship leader, entah seorang pendeta, tapi kebahagiaan hatinya masih ditentukan oleh fasilitas dunia, itu roh perbudakan. Tidak mungkin dia tidak memiliki perasaan khawatir untuk perkara-perkara dunia. Sebab kalau orang menemukan roh itu, saudaraku, sudah selesai perjalanan hidupnya. Sudah selesai. Orang yang menemukan kebenaran Tuhan memanggil Allah sebagai Bapa, mestinya menghayati apa artinya sudah selesai. Dia bisa menjadi seperti mayat hidup. Lihat keindahan dunia tidak tertarik. Dipuji, ya dia tidak bergerak. Ditindas, diinjak-injak, dia juga tidak bergerak. Mayat hidup. Ia hanya mau mencari kemuliaan bagi Allah dan keberkenanan di hadapan Tuhan. Nah orang-orang seperti ini kan punya kesaksian di dalam batinnya, aku anak Allah. Nggak menarik lagi dunia. Saya kira yang sungguh-sungguh mau menjadi mayat hidup itu nggak banyak. Dan yang sudah jadi mayat hidup itu nggak banyak. Istilah mayat hidup itu saya buat sendiri, saudaraku. Ya, nggak ada di ayat Alkitab. Ya. Kalau saudara tanya, Pak ayatnya mana? Nggak ada. Ya. Tetapi ini bahasa istilah yang buat saya tepat. Dan saya sedang belajar mengenakan spirit ini. Melihat keindahan dunia tidak menarik.
melihat kecantikan wanita, kalau itu pria, atau kalau itu wanita melihat gagah gantengnya pria, dia tidak akan terpikat. Dipuji orang, dia tidak menjadi besar kepala. Diinjak, dihina orang, dia tidak perlu marah. Dia nggak perlu khawatir. Mau mati, mau hidup, mau besok mati, mau hari ini, tidak masalah. Roh perbudakan yang membuat orang jadi takut. Kalau orang tidak memiliki roh perbudakan, diganti roh hasil dari pimpinan Roh Kudus. Roh itu bisa membuat kita sah memanggil Allah Bapa. Dan kalau Allah yang mempunyai segala kuasa Bapa kita, mestinya kita tidak takut apa-apa lagi kecuali takut dan menghormati Allah. Jadi belum sungguh-sungguh berkeadaan sebagai anak Allah, memanggil Allah Bapa. Dan itu sudah menjadi kebiasaan sampai nuraninya itu rusak. Dia tidak memiliki roh yang bersaksi bersama dengan dia bahwa dirinya anak Allah, tapi sudah terbiasa memanggil Allah Bapa tanpa kesaksian dari roh hasil pimpinan Roh Kudus. Oleh sebab itu kita harus mengoreksi dengan jujur. Apakah gairah di dalam diri kita adalah gairah duniawi yang sama dengan gairah anak dunia, atau dengan roh perbudakan sama, atau gairah anak Allah, roh atau spirit dari Allah itu? Ayo kita periksa. Jangan saudara menganggap kehidupan yang masih duniawi itu wajar, lalu dengan bangganya berkata, waduh sorry saya masih duniawi. Maksudnya dengan bangganya adalah dia merasa tidak bermaksud mau duniawi terus. Tapi semestinya hari ini juga you bunuh keduniawianmu. Walaupun itu tidak mudah. Saudara harus berani berdoa atau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku meminta sesuatu yang tidak bisa kulakukan. Aku merindukan sesuatu yang tidak bisa kucapai, yaitu serupa dengan Engkau, yaitu tidak duniawi. Tetapi aku tahu yang mustahil bagiku tidak mustahil bagimu. Baru bisa. Harus berani mengatakan, aku menginginkan sesuatu yang mustahil bagiku. Aku menginginkan sesuatu yang tidak mungkin dapat kulakukan. Tetapi yang mustahil bagiku tidak mustahil bagimu. Nah ini orang yang begini serius mau jadi anak Allah. Jangan saudara berkata, wah aku masih duniawi nih, dengan bangganya. Artinya memang dia tidak berniat terus menerus duniawi. Itu kalau di kalangan orang Kristen tuh. Mestinya jangan duniawi. Tak letakkan duniawimu, tanggalkan itu. Semaksimal mungkin lakukan. Sesungguhnya ada gairah yang juga ada pada diri Yesus jika seseorang betul-betul menginginkannya. Yang jika orang percaya memilikinya, maka hal itu ditandai dengan perilaku seperti Yesus dalam kehidupannya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa seperti Yesus lakukan ketika ia mengenakan tubuh daging seperti kita. Dan tujuan pelayanan itu cuma ini, mengubah manusia. Tujuan saudara menjadi Kristen itu cuma ini, mengubah dirimu dari kodrat dosa ke kodrat ilahi, saudaraku. Dan mengenakan kodrat ilahi itu mustahil memang. Tapi bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh ingin memiliki kehidupan seperti yang Tuhan Yesus kehendaki ini, dipimpin Roh Kudus, menemukan roh yang sama seperti yang ada pada diri Tuhan Yesus. Ini namanya Roh Kristus. Dengan demikian sebutan anak Allah tidak bisa dikenakan kepada sembarang orang, tapi hanya atas mereka yang dipimpin Roh Allah, sehingga memiliki roh itu atau gairah seperti gairah Roh Kudus atau Roh Kristus di dalam hidupnya. Sehingga segala tindakan hidupnya seperti
Tuhan Yesus. Nah, orang-orang seperti ini mendapat stempel dari Allah dengan memiliki pneuma huiotesias. Pneuma huiotesias. Ini artinya apa? Roh anak, teradopsi sebagai anak. Inilah yang membuat seseorang memiliki panggilan yang sah kepada Allah sebagai Bapa. Nah, saudara-saudara sekalian, coba kita perhatikan pernyataan Tuhan melalui tulisan Paulus di Roma 8 ayat 15-16 tadi. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Perhatikan, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Nah, ini yang dikatakan sebagai pneuma huiotesias. Ternyata melalui perjalanan hidup ketika seseorang sudah belajar membayar hutang-hutangnya untuk tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh, ia menerima roh yang mengadopsi dirinya sebagai anak Allah secara sah. Saya kan berhadapan dengan banyak orang, saudara, tapi sudah terlanjur jalan sejauh ini, saya akan menghadapinya, ya. Menghadapinya dengan teduh, dengan tanpa sikap permusuhan. Kita kan memiliki kodrat manusia, human nature. Ini kita mau berubah menjadi kodrat ilahi. Ini bukan sesuatu yang otomatis berlangsung. Kodrat manusia itu memiliki pikiran apa? Manusia atau roh apa tadi itu? Roh perbudakan. Sekarang oleh pimpinan Roh Kudus kita menerima roh, udah itu doang. Ini sama dengan Roh Kristus sebenarnya. Hasil dari pimpinan Roh Kudus melahirkan roh. Ini gairah, seperti gairah yang ada pada Tuhan Yesus. Nah, untuk menurut roh itu tidak otomatis, harus berjuang. Dengan cara membayar hutang, yaitu hidup menurut roh dan tidak menurut daging. Harus menikah, harus punya rumah, harus bisa kesana kemari. Itu hutang kepada dunia. Dunia telah mendesain jiwa manusia untuk merasa berhutang. Kalau belum menikah, harus menikah. Sudah menikah belum punya anak, harus punya anak. Gerubak-gerubuk. Kalau belum punya rumah, gerubak-gerubuk harus punya rumah. Untuk memenuhi kehidupan wajar manusia. Kamu tidak berhutang menurut daging, kata Alkitab, menurut roh. Yang kamu harus persoalkan day by day adalah bagaimana kamu hidup sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Dan jika seseorang mengalami proses hidup menurut roh dengan tidak membayar hutang kepada daging ini, maka dia akan mengenakan kodrat ilahi. Sampai pada level tertentu, seseorang berkeadaan pantas memanggil Allah sebagai Bapa. Sekarang saudara bayangkan ya, masih cinta dunia, masih hidup wajar seperti manusia lain, merasa berhutang untuk hidup menurut daging, lalu memanggil Allah Bapa. Emangnya Bapa itu siapa? You anggap Bapa itu siapa? Jangan berbicara, jangan berkata teologi ini seperti keselamatan diraih dengan perbuatan. Tidak bisa dengan perbuatan baik. Semua juga salib. Justru karena salib maka proses ini bisa berlangsung. Kalau nggak ada salib, semua masuk neraka tanpa penghakiman. Apa yang mau dihakimi? Semua manusia telah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Nggak ada yang benar.
Tidak seorang pun yang benar, semua masuk neraka. Jangan bicara lagi. Tapi dengan salib maka proses penghakiman itu berlangsung untuk semua manusia. Nah, untuk orang percaya harus mengerjakan keselamatan ini, yang nanti juga dihakimi, tapi ukuran penghakimannya berkenan kepada Allah. Kalau agama Yahudi atau agama Samawi pada umumnya, itu perilaku orang terukur loh. Terukur, dia tidak membunuh, dia tidak berzina, dia tidak mencuri, betul nggak? Terukur. Maka Paulus bisa berkata, aku tidak bercacat. Jika ditinjau dari kebenaran hukum Taurat, aku tidak bercacat. Bisa terukur, terverifikasi. Ada hukum tertulis. Terukur secara legalistik. Artinya sesuai dengan bunyinya, tidak membunuh, artinya tidak menghabisi nyawa orang, tidak berzina, artinya tidak melakukan hubungan seks di luar nikah, atau tidak melakukan hubungan seks dengan yang bukan pasangannya. Sesuai dengan hukum yang dipahami orang itu akan dihakimi nanti, terukur. Tetapi untuk anak Tuhan, ukurannya apa? Tuhan sendiri berkenan. Jadi ukurannya itu apa yang dirasa Tuhan loh. Bukan apa yang dirasa manusia. Mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Ukurannya Tuhan loh. Makanya kalau penghakiman atas orang-orang yang hidup menurut hukum, ya sesuai dengan hukum itu, terukur. Tetapi kalau orang percaya berkenan, apa ukurannya? Apa yang dirasakan Tuhan. Kalau orang Yahudi dengan sunat, langsung terverifikasi, terukur umat pilihan. Udah disunat. Tapi orang percaya sunat hati, siapa yang bisa tahu? Sehingga dia memanggil Allah Bapa, siapa yang tahu? Maka roh itu menjadi saksi di dalam batin orang itu. Tetapi kalau orang sudah tidak mengerti kebenaran, sudah kronis kerusakannya, ya tidak perlu roh untuk menjadi saksi. Secara nalar teologia, dia berkata, aku sudah jadi anak Allah. Rusak. Itu menyesatkan. Nah, orang percaya melalui perjalanan hidup harus membayar hutang-hutangnya. Hutangnya apa? Hidup menurut roh, bukan menurut daging. Tapi bukankah banyak orang Kristen, termasuk sebagian saudara, yang sampai hari ini hidup hanya untuk membayar hutang menurut daging? Belum punya ini, belum punya itu, belum senang, belum terhormat, belum menikah, belum puas. Mestinya kita hidup menurut roh, berhutang untuk hidup menurut roh. Artinya kita selalu mensinkronkan diri kita dengan keinginan roh. Makanya dalam Galatia pasal 5 ada istilah berjalan menurut roh, pneumatikai stoikomen. Dan yang memiliki roh itu sah sebagai anak Allah, teradopsi sebagai anak Allah. Pneuma huiotesias. Huiotesias yang bisa merupakan gabungan dari huios. Tahu huios? Anak atau putra. Theos artinya apa? Allah atau bersifat sebagai anak Allah. Huiotesias artinya bersifat anak Allah. Roh yang menunjukkan dia bersifat anak Allah atau bersifat Allah sendiri. Makanya kalau Alkitab berkata, jika kamu memanggil Allah Bapa, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Betul? Selama ini karena rusaknya cara berpikir, sembarangan menyebut Allah Bapa tanpa takut. Hanya orang yang memiliki pneuma huiotesias, artinya punya roh yang bersifat anak Allah, yang teradopsi sebagai anak Allah karena telah membayar hutang hidup menurut roh,
yang layak menyebut Allah sebagai Bapaknya. Kesadaran diri inilah yang menggerakkan seorang memanggil Allah sebagai Bapa tanpa ragu-ragu. Oleh sebab itu, kalau saudara jujur, bagi yang betul-betul sudah bertumbuh ya, cara Anda memanggil Allah sebagai Bapa dulu ketika masih hidup menurut daging, sekarang ini ketika saudara mulai belajar hidup menurut roh, itu beda. Tapi kalau orang tidak memiliki pergumulan berjalan dengan Roh Kudus, ya nggak berubah. Pokoknya cara dia memanggil Allah sebagai Bapa sejak kecil sampai sekarang ya begitu-begitu saja. Tapi kalau saudara bertumbuh beda, waktu kita memanggil Bapa beda. Nah ini kan nggak bisa dibahasakan. Nah kalau saya ketemu orang-orang yang mau ngajak debat, aku males. Sudah nggak usah ngomong, ya udah, yuk jalanlah dengan teologiamu. Nanti di pengadilan terakhir kita hitung-hitungan, udah hitungan sama Tuhan. Orang yang memiliki kesaksian dalam batin bahwa dia anak Allah, itu tidak ragu-ragu memanggil Allah Bapa. Ketika dia membunuh keinginan dagingnya, ketika dia melepaskan semua miliknya untuk kepentingan kerajaan surga, ketika dia mulai tidak betah lagi hidup di bumi, ketika mulai sadar sepenuhnya bahwa rumahnya di surga dan dia merindukan ke sana, itu terbangkitkan itu spirit sebagai anak Allah. Coba gimana menjelaskannya? Nggak bisa, harus dialami sendiri. Orang percaya yang menolak hidup dalam pimpinan Roh Kudus sehingga masih hidup dalam daging, berhubung tidak memiliki roh yang memuat gairah atau hasrat Tuhan, itu pikirannya kepada hal-hal daging, masih hidup dalam roh perbudakan. Jadi jelaslah apakah seseorang hidup dalam roh perbudakan atau hidup menurut roh, tergantung individu itu. Jangan berpikir Allah yang menentukan. Ini kompleks. Ini kompleks, bukan satu hal yang sederhana. Nah kalau orang tidak ngerti seluk-beluk ini kan main pukul saja Allah menentukan dia selamat, dia tidak selamat. Kalau ketemu yang begitu udah jangan diajak ngomong deh, nanti kita berkelahi. Jemaat Roma adalah jemaat yang luar biasa. Mereka berani menantang aniaya yang hebat, berani menantang persekusi, diburu untuk dibunuh. Mereka berani kehilangan apapun demi iman mereka. Inilah orang-orang yang telah memikirkan hal-hal dari roh, bukan dari daging, dipaksa untuk itu. Sekarang bagi kita dunia terbuka, lalu masuk ke dunia, lalu mengambil ayat-ayat Alkitab di kitab Roma. Ya enggak bisa dong, kitab Roma ini kan untuk orang-orang yang sudah kehilangan hidup. Kok bisa dikenakan orang sembarangan yang masih menikmati hidup? Jadi kalau dalam kitab Roma, kamu umat pemenang, kamu anak Allah yang terpilih, itu sudah menunjukkan kualitasnya sebagai orang yang mempertaruhkan hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Ini nggak bisa dikenakan kepada orang Jakarta atau kepada orang Indonesia atau kepada siapapun yang tidak memiliki perjuangan. Orang-orang yang menang maksudnya adalah orang-orang yang lebih unggul dalam kekayaan. Orang-orang menang itu orang-orang yang unggul dalam kekayaan, kedudukan, kehormatan, dan lain sebagainya. Tapi Paulus mengatakan, kamu lebih dari orang-orang menang itu. Jangan salah loh, lebih dari pemenang. Artinya lebih dari orang-orang menang. Orang-orang menang itu menang politik, menang ekonomi, menang kekuasaan. Jadi kalau dikatakan, oh kita orang menang, kamu lebih dari orang menang, bukan kamu orang menang. Untuk konteks itu loh, maksudnya begitu. Orang-orang Roma adalah anak-anak Allah yang bermartabat, lebih dari orang-orang hebat menurut ukuran dunia. Anak-anak Allah memiliki keagungan lebih dari manusia pada umumnya, yaitu dalam moral, dalam karakter, di segala aspeknya, atau hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Tidak banyak orang bisa mencapai level ini, sebab memang sangat sulit.
Ini yang dikatakan Tuhan Yesus jalan sempit. Sedikit orang yang masuk dan banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih, saudaraku. Dari uraian Paulus tersebut jelas sekali firman Tuhan menyatakan bahwa tidak semua orang yang memanggil Allah sebagai Bapa itu pantas, tetapi hanya mereka yang memiliki keadaan sebagai anak-anak Allah, artinya orang-orang yang hidup dalam hasrat atau gairah Tuhan Yesus, dan itu semua hidup dalam pimpinan Roh. Tentu saja mereka yang memiliki kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Orang-orang seperti ini memiliki kesaksian di dalam dirinya bahwa dirinya adalah anak Allah, sebab dalam dirinya ada kesadaran sebagai anak-anak Allah. Pneuma huiotesias. Allah sendiri dalam keagungannya yang tiada tara tidak akan memberi diri dipanggil Bapa oleh sembarang orang. Terserah you mau panggil dia Bapak sekarang dengan keadaan yang sembarangan. Tapi Allah yang Maha Kudus tidak akan memberi diri dipanggil sembarangan oleh orang yang memanggil dia Bapak. Sebagai satu perbandingan, Tuhan Yesus berkata, tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang masuk kerajaan surga. Yang memanggil Yesus Tuhan aja ditendang karena tidak melakukan kehendak Bapa. Berarti bukan anak Allah. Dan ayat seperti ini banyak sekali, saudara, kuat sekali di Alkitab. Bagaimana kok dipelintir sembarangan, saudara? Seperti yang tadi saya singgung di 1 Petrus 1 ayat 17, firman Tuhan mengatakan, jika kita menyebut Bapa, menyebut Allah sebagai Bapa, kita itu harus hidup dalam ketakutan, karena Bapa tidak tidak pandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Nah, ayat ini kan sederhananya begini. Allah tidak pandang muka. Allah nggak tanya kamu siapa, tapi bagaimana perbuatanmu sehingga kamu manggil aku Bapak. Emangnya kamu punya perbuatan macam apa sehingga memanggil aku sebagai Bapak? Seakan-akan di balik kalimat ayat tersebut terdapat pernyataan, hati-hati kalau kamu manggil Allah sebagai Bapa. Perhatikan kelakuanmu. Apakah kamu layak memanggil Allah sebagai Bapa? Sebab Bapa menghendaki orang percaya berkeadaan kudus seperti Bapa kudus. 1 Petrus 1:16 ayat sebelumnya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Baru ayat berikutnya, jika kamu memanggil Allah Bapa, dia yang menghakimi semua orang, betul nggak? Menurut perbuatannya dengan tidak mandang muka, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara, pokoknya jadi lemes saja kalau belajar begini. Lemes saja. Kenapa lemes? Aduh, kita ternyata emang gak layak menyebut Allah sebagai Bapa. Makanya kita membenahi diri, kita berdamai, minta ampun. Jangan sombong dengan diam-diam, tidak mau berubah. Kita jujur, Bapak, aku gak layak, aku salah, tapi aku pulang. Aku minta ampun, aku mohon maaf. Saya kira anak terhilang yang ditulis di Lukas 15 waktu pulang diterima bapaknya, itu gak sekaligus jadi anak baik loh. Pasti ada prosesnya untuk jadi anak baik, dididik lagi oleh bapaknya. Nah, kata anak dalam Roma 8 ayat 16 itu tekna, teo. Tekna, teo, yang artinya, saudaraku, anak Allah. Teknon. Ada beberapa kata yang diterjemahkan anak dalam bahasa Yunani. Ya. Ada nepios, itu berarti anak bayi, infant ya, baby ya, nepios. Paidion, ini anak usia 7 sampai 14 tahun. Lalu huios, ini artinya pangeran. Lalu keempat notos, ini anak tidak sah. Lalu yang terakhir teknon, ini artinya anak dalam arti keturunan. Dalam kata teknon menyiratkan adanya pewarisan gen atau sifat-sifat orang tua kepada anak. Kata teknon juga digunakan Yohanes 1 ayat 12. Yang menerimanya diberi kuasa atau hak
supaya menjadi teknon. Jadi kuasa yang diberikan itu, saudaraku, menuntun orang percaya untuk memiliki gen Allah. Semacam proses pengkloningan. Menerima itu proses panjang. Kalau yang saya pahami, kata menerima itu proses panjang. Tidak cukup Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jebret dia berubah. Enggak. Ketika dia membayar hutang hidup menurut roh itu, dia menerima. Sama kan ketika seorang pria menerima wanita sebagai istrinya, atau seorang wanita menerima pria sebagai suaminya. Dia bagaimana menerima suaminya, hari ke hari bagaimana belajar mengalah, melayani, menerima keberadaannya, itu menerima. Demikian pula kita. Nah kalau manusia kan kadang-kadang si ibu udah menerima baik-baik, si bapak masih nggak bertobat atau sebaliknya. Tetapi kalau kita menerima Allah, wah itu tambah hari tambah manis. Tahu Tuhan kita menerima dia. Kalau manusia diterima kadang-kadang nggak tahu diri. Tapi kalau kita hidup menurut roh, tidak hidup menurut daging, Tuhan tahu. Maka roh atau gairah surgawi, gairah ilahi diberikan. Jadi pada waktu seorang dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan, itu tidak sekaligus dia menjadi anak Allah yang sah, saudara. Itu harus melalui proses. Sebenarnya kan semua manusia itu anak Allah. Kenapa? Karena roh yang ada pada manusia itu roh dari Allah. Nah ketika orang Kristen ya, bukan non-Kristen ya, anggaplah ini orang Kristen dulu ya, mengatakan Yesus aku menerima Engkau sebagai Tuhan. Anak Allah nggak dia? Ya semua manusia anak Allah. Tapi ketika kamu jadi Kristen, kamu punya potensi untuk disahkan jadi huios. Let me show you the truth. Begini, semua manusia ini semua juga anak Allah, saudara. Semua manusia. Saya tunjukkan kebenaran ini. Tetapi notos tidak sah. Kenapa tidak sah? Nah kelakuannya nggak seperti Bapak. Dia nggak punya roh untuk menyaksikan dirinya anak Allah. Lalu sekelompok ini deh. Nah ini. Jadi Kristen, oke? Apakah ini jadi anak Allah beda sama ini? Enggak. Tidak otomatis. Ini diberi potensi exousia untuk merubah diri. Amin? Amin? Kalau dia tidak merubah diri, sami mawon. Kadang-kadang lebih jahat dari orang non-Kristen. Ngerti maksudnya? Jangan sudah berpikir dengan jadi Kristen otomatis kita itu jadi huios. Keadaanmu notos. Jadi kalau mengaku Yesus Tuhan, itu tidak otomatis saudara langsung berubah. Aku menerima Engkau. Menerima itu perjalanan panjang untuk merubah kodratmu. Dari kodrat manusia jadi kodrat ilahi. Nah banyak orang berpikir setelah jadi Kristen langsung jadi anak Allah. Yang ini bukan anak Allah. Semua juga anak Allah bro. Cuman keberadaannya yang membuat kamu gak layak disebut anak Allah. Maka ketika menjadi orang Kristen, dia diberi potensi. Maka orang Kristen itu berat. Kenapa? You must be perfect as just your Father in heaven is perfect. Kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Justru sulit hidupmu ketika jadi Kristen. Tapi Roh Kudus dengan intensifnya menuntun saudara supaya karakter Allah itu diturunkan ke saudara. Maka Roh Kudus dimeteraikan supaya kita menyerap sifat-sifat Allah menjadi anak Allah atau teknon Allah. Ini yang luar biasa, saudara. Makanya Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku. Harus belajar. Dan untuk menjadi murid bisa diubah, meninggalkan segala sesuatu. Kalau masih dalam percintaan dunia, masih merasa berhutang untuk hidup menurut daging, tidak bisa. Harus merasa berhutang hidup menurut roh. Disebut anak Allah karena seperti Allah, like father, like son. Ibarat sebuah peta
Peta ini mahal sekali, saudaraku. Untuk menemukan kekayaan yang tidak ternilai. Ini mahal. Dan saudara mendapatkan peta sekaligus pemandu peta. Tentu di atas semuanya Roh Kudus. Ini kesempatan yang luar biasa dalam hidup saudara. Jangan sia-siakan kesempatan yang berharga ini, saudara. Nah, kesalahan banyak orang itu kalau sudah jadi Kristen ini, dia merasa sudah jadi anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, saya tanya, dasarnya kamu apa anak Allah? Percaya Yesus. Percaya itu apa? Mengakui dia juru selamat. Itu kan statusnya. Apa dasarnya kamu anak Allah? Percaya Yesus. Percaya itu apa? Harus di-redefine lagi. Didefinisi ulang. Makanya kita belajar Alkitab ini. Maka kita belajar kebenaran ini, saudara. Supaya kita bisa memahami kebenaran yang orisinil. Yang merubah manusia. Amin.